Halo semuanya, kelompok kami akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM dan juga demokrasi Pancasila. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian secara umum apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak awal dia dilahirkan dan akan dibawa sepanjang hidup dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjunjung tinggi setiap nilai hak asasi manusia tanpa membedakan orang, membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita juga perlu mengetahui beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Nah, ada dua yang terkenal, yaitu yang pertama HAM menurut John Locke. John Locke mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Nah, yang kedua itu HAM menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, kelamin, budaya, suku, dan agama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama itu, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Berikutnya, macam-macam HAM yang dimana terdiri dari 6 macam HAM. Yang pertama itu hak asasi pribadi, yang kedua itu hak asasi politik, yang ketiga itu hak asasi ekonomi, yang keempat itu hak asasi peradilan, yang kelima itu hak asasi sosial budaya, dan yang keenam itu hak asasi hukum. Menjelaskan tentang hubungan HAM dan Pancasila. Hak asasi manusia itu selalu berhubungan dengan Pancasila kalau kita berbicara dalam ranah negeri Indonesia. Kenapa? Karena tiap sila-sila tersebut juga itu adalah hak asasi manusia yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi sila pertama itu Indonesia sendiri, budaya dan juga agamanya sangat beragam. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang tinggi. Seperti jika kita punya teman yang sedang beribadah, kita jangan ganggu dia gitu. Terus ada sila kedua, mencerminkan kemanusiaan yang adil di negeri ini. Sebagai masyarakat, kita harus menghargai hidup orang lain dan memperlakukan sesama sebagai layaknya manusia. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya sila itu, kita semua diharapkan bisa bersatu di tengah perbedaan. Karena kita adalah negara yang sangat besar, banyak sekali perbedaan. Namun, perbedaan itu pun harus disingkirkan dalam ranah kita sebagai masyarakat, karena perbedaan itu hanyalah perbedaan. Mereka tidak membatasi kita dalam hak apapun yang kita miliki. Lalu ada pada sila keempat. Sila keempat ini kita diharapkan untuk bisa menyelesaikan segala masalah dengan jalur musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kita tiap kali ada masalah tidak boleh ada ego di dalamnya. Kita harus selalu bermusyawarah dan menentukan sebuah kesepakatan yang sama dan adil, rata untuk setiap sisi. Di dalam sila kelima adalah sebagai individu yang memiliki HAM sejak lahir, kita memiliki keadilan atau memiliki hal yang sama dalam berbagai bidang. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Nah, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Lalu ada pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli, yaitu pertama ada dari Dr. Andes,
CST Kansil SH, beliau berpendapat bahwa demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu yang kedua itu ada Profesor R.M. Sukamto Noto Nagoro, yaitu beliau berpendapat bahwa demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada juga menurut Profesor Darji Darmodi Harjo, yaitu beliau berpendapat bahwa demokrasi Pancasila ialah yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia itu sendiri, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan yang berada dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas demokrasi Pancasila. Ada dua asas-asas demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan bertujuan agar seluruh rakyat bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar rasa cinta dan padu kepada rakyat untuk dapat mewujudkan cita-cita yang satu. Terus yang kedua itu ada asas musyawarah. Asas musyawarah itu bertujuan untuk menyatukan seluruh aspirasi dan kehendak masyarakat melalui permusyawaratan untuk mencapai suara yang satu atau kesepakatan bersama. Nah, yang nantinya musyawarah ini akan menjadi media pemersatu bangsa Indonesia dan akan mendorong kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, sistem demokrasi mempunyai kemiripan dengan demokrasi universal, akan tetapi terdapat perbedaan di dalamnya. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum pemilu secara berkesinambung. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Yang terakhir, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Jadi, prinsip demokrasi itu ada 10. Yang pertama, memastikan adanya perlindungan HAM. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kelima, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Yang keenam, berperan sebagai pelaksana dalam pemilu. Yang ketujuh, adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Yang kedelapan, kebebasan individu harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan juga negara. Yang kesembilan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ke-10, penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum sistematis dan sistem konstitusi di bagian tertinggi berada di tangan masyarakat. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi Pancasila. Jadi tujuan utama dari sistem Pancasila adalah untuk menjamin setiap hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Nah, ini berikut adalah fungsi-fungsi dari demokrasi Pancasila. Yang pertama itu memastikan keikutsertaan rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Contohnya yang pertama itu ikut serta dalam pemilu, terus kayak pembangunan dan menjadi badan perwakilan. Yang kedua itu memastikan berdirinya dan berjalannya NKRI. Yang ketiga itu memastikan bahwa NKRI itu tegak sesuai dengan sistem konstitusional. Keempat itu memastikan bahwa hukum berjalan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima itu memastikan bahwa hubungan antar negara itu selaras dan seimbang. Dan yang terakhir itu memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah itu bertanggung jawab. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Tuhan memberkati dan stay safe.